Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Industri Perbankan. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Nurtalina Dwi Payana, yang kedua Nisbia Ramadona, yang ketiga Muji Lestari, dan yang keempat Isaki Siko. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Asset Liability Management dengan dosen pengampu Ibu Nanda Audia, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Baiklah, materi pertama akan disampaikan dan dibacakan oleh Saudara Isaki Siko. Sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu bidang perbankan. Peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Kata industri itu sendiri berasal dari bahasa Perancis kuno yang artinya aktivitas. Dalam arti luas, industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan dalam bekerja serta teknologi untuk dapat menghasilkan sebuah produk dan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam industri ini berfokus pada ekonomi pengetahuan dengan pemahaman apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara kerja dengan cepat dan efisien. Materi kedua akan disampaikan saya sendiri, yaitu Nurtalina Dwi Payana. Dengan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat saat ini, salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian saat ini di Indonesia adalah teknologi finansial atau financial technology atau biasa disebut dengan vintage dalam sektor industri perbankan. Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah menembus oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman dalam pencapaian visi dan misi. Bank Indonesia menjamin keamanan serta ketertiban dalam hal lalu lintas pembayaran dengan menjadi satu fasilitator yang dimana Bank Indonesia berperan sebagai fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. Yang kedua itu adalah analis bisnis intelijen yang dimana melalui kerjasama dengan otoritas serta agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analis bagi para pelaku usaha terkait vintage untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang tertib dan aman. Yang ketiga adalah asesmen, yang dimana Bank Indonesia melakukan pengawasan serta penilaian pada setiap kegiatan usaha yang melibatkan vintage dalam sistem pembayarannya menggunakan teknologi. Yang keempat itu adalah koordinasi dan komunikasi. Bank Indonesia selalu menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan vintage sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga senantiasa berkomitmen untuk mendukung para pengusaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai vintage. Yang B adalah perubahan di bidang industri perbankan. Transformasi atau perubahan digital yang dilakukan oleh industri perbankan lebih dari sekedar menyediakan fasilitas online ataupun mobile banking. Industri perbankan perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dan interaksi nasabah. Dengan temuan baru ini harus mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses layanan khususnya industri perbankan. Menurut Riyadi tahun 2006, industri perbankan baik nasional maupun internasional mengalami perubahan saat ini. Hal-hal yang terjadi yaitu satu, modernisasi yang dimana perbankan berfungsi sebagai lembaga pihak ketiga atau disebut intermediasi antar pihak ketiga sumber dana dan pihak yang kekurangan dana. Yang kedua itu adalah deregulasi. Deregulasi ini adalah kondisi terjadinya perubahan peraturan-peraturan dalam industri perbankan. Yang ketiga itu adalah privatisasi.
yang dimana privatisasi ini membantu terbentuknya pasar bebas, menggabungkan persaingan di antara para pesaing, dan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Yang keempat itu adalah internasionalisasi, yang dimana internasionalisasi ini sebenarnya lebih banyak merujuk pada urusan publik, politik di bidang ekonomi atau perdagangan. Yang kelima adalah sekuritisasi, yang dimana konsekuensi dari globalisasi dengan keterbukaan industri perbankan untuk merambah pasar mancanegara, begitu juga sebaliknya, maksudnya bank-bank asing, dan mensyaratkan faktor jaminan keamanan. Yang keenam itu adalah customer sophistication, yang dimana ini adalah konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan pada pelanggan yang pada akhirnya akan menghasilkan profit atau keuntungan bagi perusahaan. Yang ketujuh itu adalah pemenuhan kebutuhan modal minimum atau capital adequacy ratio, yang dimana penggunaan modal yang kurang adalah cara untuk menarik atau mengungkit keuntungan aset sehingga menghasilkan tingkat pengembalian ekuitas tinggi. Regulator lebih suka bank meningkatkan modal untuk menjamin keamanan dan kesehatannya. Dalam kejadian keuntungan menjadi negatif, keduanya berpendapat yang sama, yaitu adanya persetujuan bahwa modal merupakan blok bangunan bisnis perbankan yang mendasar untuk bertahan dan bertumbuh. Materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Nisvia Ramadona. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian C, krisis perbankan. Krisis keuangan yang terjadi di Asia pada dasarnya bersumber dari kualitas keuangan di Asia. Untuk Indonesia, pada industri perbankan, terjadinya gejolak nilai tukar negara-negara regional dan mempunyai pengaruh paling utama, menyebabkan krisis yang cukup panjang. Akibat dari krisis yang semakin mendalam telah memperburuk bukan hanya likuiditas pada perbankan saja, tetapi juga pada solvabilitas dan rentabilitasnya. Bagi Bank Indonesia, dapat ditarik sebuah krisis itu dan menjadikan sebuah pelajaran yang penting, bahwa tugas bank sentral adalah menjaga stabilitas moneter atau otoritas moneter. Oleh karena itu, krisis pada industri perbankan ini harus dicegah atau ditangani untuk menghindari dari gangguan pada sistem pembayaran atau arus kredit dalam perekonomian. Pada tahun 1988, terjadi hal yang sama, yang merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya sistem keuangan, khususnya pada perbankan. Terjadinya gejolak di pasar uang, pasar falas, dan pasar modal, serta meningkatnya ketidakpastian atau uncertainty, bisa mengakibatkan runtuhnya kestabilan sektor keuangan. Di samping sebagai dampak dari bergejolaknya nilai rupiah, sektor perbankan mengalami krisis yang sangat mendalam karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Seiring dengan krisis moneter yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1998 telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi, termasuk sektor perbankan. Dimulai dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, krisis moneter yang berkelanjutan mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan sehingga banyak bank membutuhkan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Industri perbankan mempertahankan BLBI untuk mempertahankan dan meneruskan bisnisnya karena kredit macet. Dan materi keempat akan disampaikan oleh Saudari Muji Lestari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nisvia Ramadona mengenai krisis perbankan. Dalam hal ini, ada beberapa ahli yang menyampaikan alasan-alasan yang mendukung perihal pernyataan bahwa industri perbankan sebagai industri yang memerlukan perhatian khusus. Alasan-alasan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Rasio kas terhadap aset yang rendah. 2. Rasio modal terhadap aset yang rendah. Dan 3. Rasio dana jangka pendek terhadap total deposit yang terlalu tinggi. Alasan-alasan tersebut menyebabkan penarikan dana dalam skala besar yang terjadi dalam waktu yang singkat,
yang akan menyebabkan timbulnya permasalahan likuiditas pada industri perbankan yang kemudian akan mendorong bank-bank untuk menggunakan segala cara yang dilakukan guna untuk penarikan dana oleh masyarakat, yang termasuk di dalamnya untuk menjual aset yang ada dengan harga yang murah. Kondisi ini menimbulkan distres pada sistem perbankan dan membawa dampak lanjutan pada penurunan rentabilitas yang pada akhirnya menuju pada kondisi insolven. Adapun sebuah alat ukur yang berguna untuk melihat kesehatan perbankan ini bisa menggunakan indeks Camelot yang meliputi pertama, capital requirement, yang kedua, a loan loss provisioning requirement, yang ketiga, management, yang keempat, liquidity requirement, yang kelima, operating environment, dan yang keenam, transparansi. Sedangkan indikator ekonomi yang dilihat sebagai penyebab timbulnya krisis perbankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penurunan drastis pada pertumbuhan PDB real. Dan yang kedua, peningkatan suku bunga real. Yang ketiga, penurunan ICOR. Yang keempat, depresiasi tajam pada nilai tukar. Dan yang kelima, peningkatan tajam pada inflasi, ekspansi, kredit, maupun capital inflow. Dalam hal ini, pertumbuhan PDB yang rendah sangat berkaitan dengan peningkatan risiko pada industri perbankan. Selain itu juga, peningkatan risiko pada industri perbankan juga bisa berasal dari laju inflasi yang tinggi dan upaya pada stabilisasi laju inflasi akan menyebabkan peningkatan tajam pada suku bunga real yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terjadinya krisis perbankan. Salah satu contoh krisis perbankan yaitu bank panik akibat adanya ras likuiditas. Hal ini ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terjadi krisis likuiditas yang dicerminkan oleh adanya bank run. Yang kedua, bila bank run hanya terjadi pada satu bank saja, maka bank tersebut dapat meminjam dari bank lain. Yang ketiga, bila bank run terjadi dalam sistem perbankan, maka akan terjadi bank panik. Dan yang keempat, ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas menyebabkan sistem perbankan menghadapi dua kemungkinan. Equilibrium, yaitu bertahan atau kolaps. Ini pernah terjadi di Inggris pada tahun 1866. Adapun pilihan kebijakan yang penting untuk mengatasi terjadinya krisis perbankan dan menjadi pertimbangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan hutang dengan denominasi asing oleh institusi finansial dan perusahaan lain untuk mengurangi kelemahan ekonomi yang terjadi akibat dari resiko krisis mata uang lain. Dan yang kedua, penerapan kebijakan untuk mengurangi pengambilan risiko oleh bank yang merasa too big atau too important to fail akibat koneksitas politis. Hal tersebut dapat mengurangi pengawasan pemerintah dan investasi yang berlebihan atas bank atau melalui privatisasi dan intensifikasi supervise terhadap bank-bank yang secara sistematis penting. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.